Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yurni Mawati Telambanua. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Nomor peserta PPG 2015 0146 4093 dan NIM 23301118. Program studi pendidikan bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Padang. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sidua Eri. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja bahasa Indonesia di kelas 8 dengan materi teks persuasif. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Tetap semangat? Tetap. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, maka kita berserah diri kepada Tuhan untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan pujian namamu. Amin. Amin. Ya, Bu. Apa hadir semua? Hadir, Bu. Di mana sekretaris hadir? Hadir, Bu. Tidak ada yang absen? Tidak. Baik. Nah, apakah anak-anak kami siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Lihat dulu bukunya, kasih di meja dulu, nak. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah? Sudah. Lihat sekelilingnya, apa ada sampah atau tidak? Tidak, Bu. Baik. Papan infokusnya? Jelas. Jelas. Baik, terima kasih. Nah, selama proses pembelajaran kita pada hari ini ada aturannya, ada tata tertibnya. Yang pertama, anak-anak kami tidak boleh mondar-mandir keluar. Yang kedua, anak-anak kami saat proses pembelajaran tidak boleh bicara sama teman. Ketiga, apa yang ketiga? Konsentrasi. Nah, pada minggu yang lalu tentang apa pembelajaran kita? Teks bahasa. Tapi masih ingat kan? Masih. Jadi apa teks ulasan itu? Nah, anak-anak kami sudah mengingat mata pelajaran atau materi pada minggu yang lalu tentang mengulas. Ya, mengulas. Kita bahas pada hari ini bagaimanakah tentang teks persuasif ini. Nah, anak-anak kami pada hari ini Ibu harap semangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, terutama dalam materi kita pada hari ini. Anak-anak kami, nah, karena materi kita pada hari ini tentang teks persuasif, maka ada manfaat
sesuai dengan bukti. Maka belajar anak-anak kami bagaimana cara membujuk orang lain dari kata-kata kita yang kita sampaikan kepada orang lain tersebut. Nah, pembelajaran kita ada juga kompetensi dasar pembelajaran, yaitu nanti kita sama-sama membaca ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, perhatikan. Tuh. 1, 3 ya. Kompetensi dasar. Jenis saran. Ajarkan tentang berbagai hal positif atau lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Sekarang masuk kita ke indikator pencapaian. Indikator kita pada hari ini ada dua yang harus kita capai. Yang pertama apa? Mengidentifikasi saran, ajarkan teks persuasif yang didengar dan dibaca. 2. Mengidentifikasi isi teks persuasif yang didengar dan dibaca. Sekarang masuk kita pada tujuan pembelajaran. Anak-anak kami harus mengetahui ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Ini sama-sama kita membacanya melalui pendekatan saintifik. Lanjut. Dan model pembelajaran problem sehari-hari. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi saran, ajarkan teks persuasif yang didengar dan dibaca. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi isi teks persuasif yang didengar dan dibaca. Mantap. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita atau inti pada hari ini, maka mari kita explain dulu karena ibu lihat udah mulai. Baik anak-anak, silakan duduk. Masih ada semangatnya? Ibu harap anak-anak kami tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang teks persuasif. Nah, pernahkah anak-anak kami membujuk seseorang? Pernah. Jadi anak-anak kami sudah akrab yang namanya teks persuasif. Kenapa? Karena anak-anak kami sudah pernah membujuk orang lain. Sudah kan? Sudah. Jadi kata persuasif ini tidak asing lagi buat anak-anak kami, bahwa persuasif itu seperti apa?
persuasif dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan anak-anak? Iya, Bu. Nah, karena sudah tahu bagaimana cara memujuk, sudah pernah mengalami setiap hari di depan umum atau sama teman, ya kan? Iya. Apa itu teks persuasif? Siapa yang tahu teks persuasif itu apa? Siapa yang tahu? Oke, silakan berdiri. Teks persuasif adalah jenis pergerak yang bersifat mengajak atau membujuk. Baik, terima kasih tepuk tangan. Nah, anak-anak kami sudah mendengarkan apa tadi? Jadi, apa itu mengajak? Menurut anak-anak kami dulu. Mempengaruhi. Kata mengajak, mempengaruhi. Apalagi? Membujuk. Nah, dari manakah kita tahu bahwa kata mengajak itu adalah sebuah kalimat? Dari mana anak-anak tahu bahwa kalimat tersebut itu adalah kata mengajak? Dari mana? Dari mana kita ketahui? Diawali dengan kata ayo dan mari. Hebat. Di awal apa? Berdiri dulu nak, biar tahu teman-teman. Diawali dengan kata ayo dan mari. Baik, terima kasih tepuk tangan, Bu. Terima kasih nak sudah tahu apa itu ajakan. Jadi anak-anak kami sudah paham. Oh, berarti kata ajakan ini harus diawali dengan kata ayo. Ayo, ya kan? Mari. Nah, contohnya apa ya? Contohnya, karena kita anak-anak kami sudah tahu bahwa diawali dengan kata-kata ayo dan mari. Kalau kita buat dia dalam sebuah kalimat, mari itu bagaimana kalimatnya? Mari kita jalan-jalan. Hah? Mari kita. Apa maksudnya berarti? Apa? Mari kita jalan-jalan ke pantai. Mari kita jalan-jalan ke pantai. Tepuk tangan buat Chelsea. Terima kasih. Bagus. Mantap ya. Nah, ada pertanyaan tentang hal ini? Tentang materi persuasif ini ada? Ya, silakan nak. Bu, apa contoh teks ajakan dalam persuasif? Nah, silakan duduk. Tadi sisa teman kalian yang bernama Kelvin sudah disampaikan bahwa kata ajakan tadi diawali dengan mari, maka udah Nah, untuk lebih mendalam lagi, karena teman kalian atas nama Levianus, maka ibu sampaikan bahwa contohnya nak, mari kita bergotong royong. Mari kita bergotong royong. Masih banyak lagi, masih banyak. Apa lagi? Siapa yang tahu lagi? Contohnya, contoh kata ajakan. Ya, silakan. Yang menjadi contoh yang masuk dalam pikiran saya, Bu, yaitu mari kita bersama-sama membangun atau memperbaiki SMP Negeri 1 Sudaori dengan baik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Bisa kan? Bisa. Bagus. Nah, ada lagi pertanyaan tentang teks persuasif? Ada? Kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi nanti, karena tugas anak-anak kami nanti di sana adalah mengidentifikasi saran, ajakan, dan isi teks persuasif. Kalau ada kesulitan-kesulitan anak-anak kami, disilakan bertanya kepada ibu ya. Ada tidak? Ya, silakan nak. Contoh kalimat saran itu seperti apa? Ya, saran. Silakan duduk. Contoh saran, ya kan? Nah, contohnya sebaiknya anak-anak kami
lebih giat belajar untuk menghadapi ujian besok. Pas? Maka nanti malam anak-anak kami belajar lebih jangan bermain ayo belajar lebih giat lari. Ini pada hari ini poin-poinnya saja ya, biar lebih jelas. Nah, ini pertama dulu yaitu tentang pengertiannya. Pengertian dulu ya. Pengertian teks persuasif. Walaupun anak-anak kami tadi sudah bertanya, sudah menjawab, tapi agar lebih mendalam lagi ya. Pengertian teks persuasif adalah jenis kata yang bersifat mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta-fakta dan bukti dan kalimat ajakan. Oke, bagus, mantap. Tepuk tangan buat kalian. Nah, sekarang ajakan. Kata-kata atau perbuatan untuk mengajak, undangan, himbauan, anjuran. Maka ajakan ini bisa juga kita menghimbau, mengajak, mempengaruhi. Pernah ayo belajar dengan giat agar sukses di kemudian hari. Itu adalah sebuah ajakan. Baru selanjutnya saran. Saran dalam teks persuasif adalah kalimat yang berisi harapan ataupun himbauan kepada seseorang. Ciri kalimat saran biasanya terdapat kata pernyataan seperti sebaiknya, seharusnya, lebih baik, jika, dan lain-lain. Nah, contoh kalimat saran sebaiknya kamu mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Ya, itu salah satu contohnya. Tadi juga kita, anak-anak kami sudah menjawab. Baru masuk ke ciri-ciri teks persuasif. Kita harus mengetahui dulu ciri-ciri teks persuasif itu seperti apa. Nah, ini ciri-ciri teks persuasif ini adalah yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat. Jadi jangan hanya asal-asalan kita mempengaruhi seseorang. Buat dulu orang itu yakin kepada Anda. Benarkah yang anak-anak kami sampaikan kepada orang lain? Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Yang ketiga, terdapat kata seperti ayo, marilah, dan sebaiknya, hendaknya, dan sebagainya. Paragraf persuasif umumnya akan menghindari kemungkinan simpulan isi teks persuasif itu berkenaan dengan ajakan dan kesimpulan. Nah, agar anak-anak kami lebih tahu lagi, lebih mendalam lagi, agar mudah nanti sama anak-anak kami untuk mengerjakan tugas yang ada nanti di LK, lembaran kerja peserta didik. Jadi biar tidak bingung nanti anak-anak kami. Perhatikan contohnya. Ada contoh ya. Ibu tayangkan contoh teks persuasif. Simak baik-baik dan cermati agar anak-anak kami tahu kalimat ajakan di dalam contoh teks persuasif. Dan begitu juga saran nantinya. Ya? Paham? Paham.
apa isi yang mereka bicarakan di teks tersebut. Sudah? Sudah. Silakan konsentrasi dan cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Meoya. Ayo semua belajar karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Contoh teks persuasi. Perhatikan ya, anak-anak. 1. Contoh teks persuasi tentang kesehatan. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Iya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat. Banyak sekali makanan yang mengandung gizi, mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Menerapkan pola hidup sehat bukan hal yang sulit karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Hal itu berlaku sebaliknya, apabila enggan mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, serta nutrisi lainnya. Selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga rutin. Contoh teks Nah, sudah anak-anak kami cermati contoh teks persuasi? Sudah kan? Karena anak-anak kami sudah mencermati, menyimak apa contoh teks persuasi tadi, maka ibu bertanya nih, ya, kalimat ajakan yang terdapat dalam contoh teks persuasif di video yang ibu tayangkan apa? Apa kalimat ajakan yang anak? Menurut saya Bu, yang masuk dalam pikiran saya yang dalam video yang telah ditayangkan oleh Ibu tadi, kata ajakan yang saya masukkan dalam pikiran saya tadi, marilah kita memakan atau mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayuran, kacang-kacangan dan lain-lain yang mengandung gizi dan vitamin yang membuat tubuh kita sehat. Baik, terima kasih tepuk tangan. Nah, ada lagi. Apa lagi? Kalimat ajakan yang anak-anak kami dengarkan? Hah? Ada? Yaitu tentang marilah apa? Marilah Marilah terapkan apa? Marilah sehat, pola hidup sehat. Ya, marilah terapkan pola hidup sehat. Itu adalah kalimat ajakan. Adakah sarannya tadi? Ada. Apa? Apa tadi? Saran yang anak-anak kami dengarkan, yang anak-anak kami cermati di video yang ibu tayangkan tentang contoh kalimat persuasi. Apa? Siap? Silakan, Mak. Yang menurut saya Bu, sarannya adalah harus mengimbanginya dengan olahraga rutin. Ya, terima kasih tepuk tangan. Jadi harus juga diimbangi dengan olahraga. Jangan banyak vitamin, banyak gizi, tetapi tidak diimbangi dengan olahraga. Baik anak-anak, sekarang silakan bentuk kelompok, ya. Silakan bentuk kelompoknya yang ibu bagikan pada minggu yang lalu. Tetap kelompoknya ya. Silakan. Silakan bentuk kelompoknya.
Lagi teksnya. Baca teksnya. Baik anak-anak, silakan kerjakan apa kerja anak-anak kami di RKPD ini, yaitu mengidentifikasi apa tadi? Syarat ajakan. Baru yang kedua, mengidentifikasi isi teks persuasif. Apa isinya di dalam teks tersebut? Itu kerja anak-anak. Silakan kerja. Siapa yang tidak tenang? Siapa yang tidak aktif? Ada pertanyaan anak-anak? Kesulitan? Kelompok 3 ada? Ada kesulitan di kelompok 3? Apa nak? Bagaimana cara mengidentifikasi ajakan? Caranya nak, baca baik-baik teksnya. Tadi dalam materi sebelumnya ibu sudah jelaskan bahwa kata ajakan diawali dengan apa? Ayo mari. Maka di teks ini nanti jika ada kata diawali mari, ayo, maka itu adalah kata ajakan. Itu juga sama. Aktif. Siapa yang tidak aktif? Kalau ada kesulitan, silakan tanya sama ibu. Baik anak-anak, karena sudah siap mengerjakan tugasnya, sekarang silakan mempresentasikan hasil tugas diskusi anak-anak kami. Sudah siap semua kelompoknya? Sudah. Nah, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Kelompok lain jangan bicara, perhatikan, silakan bertanya, komentar hasil diskusi kelompok 1. Ya? Baik, silakan Nak, mulai bacakan hasil diskusi yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelum kami membacakan presentasi kami, saya sapa kita selamat siang. Siang. Saya persilahkan untuk teman kami untuk membacakan diskusi kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami bersama. Tema kami rajin membaca. Dan isi teks persuasif kami adalah rendahnya minat baca Indonesia hanya 0 titik. Lanjut Nak. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Tema kami adalah rajin membaca. Dan isi teks persuasif kami, rendahnya minat baca Indonesia hanya 0,001% dari 1.000 orang Indonesia. Dan saran kami adalah sebaiknya banyak membaca. Dan ajakan kami, mari mulailah bangun kebiasaan membaca. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan atau sanggahan atau yang tidak dimengerti, kami persilahkan untuk bertanya. Ya, buat kelompok
2 dan 3 silakan berikan pertanyaan atau komentar kepada kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 2 dan 3. Berikan saran, komentar, tanggapan, dan pertanyaan. Ada? Ada. Ya. Silakan, Nak. Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Bagaimana kita ketahui bahwa teks tersebut disebut sebagai teks ajakan? Baik, kepada kelompok 1 langsung jawab. Karena ajakan diawali dengan kata mari, ayo atau mengajak. Baik, bagaimana? Paham? Paham, Bu? Baik, terima kasih. Dari kelompok, ada kelompok 2? Kelompok 3? Ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Penampilan dari kelompok 2 bagus, tetapi cara membacanya tidak jelas. Baik, terima. Terima kasih atas komentarnya. Kami dari kelompok 1 akan memperbaiki ke depannya. Tempatnya, sekarang kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil. Mewakili kelompok kami untuk memaparkan atau memberikan materi kami untuk menjelaskannya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dari kelompok 2. Terimalah salam kami. Selamat siang. Siang. Baik, terima kasih. Sebelum kami menjelaskannya, kami memberikan kepada teman kami Leni untuk membacakannya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tema gemar membaca. Isi teks persuasif, minat membaca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Saran, sebaiknya kebiasaan membaca seharusnya ditanamkan sejak di sini. Ajakan, ayo mulai belajar dari tema yang kamu sukai. Baik, kepada teman-teman kami, jika ada yang tidak dapat dimengerti bisa memberikan. Ya, kelompok 2 dipersilakan. Bagaimana cara kita membujuk seseorang? Ya, langsung saja. Dengan berbicara dengan percaya diri dan menatap lawan bicara. Ada lagi dari kelompok. Nah, sekarang kelompok 3 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waktu yang telah diberikan kepada kami, dan sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, terimalah salam kami. Selamat siang. Siang. Baik, kami persilakan kepada teman kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada kelompok lain dipersilakan untuk bertanya. Oke. Kita ketahui kalau kalimat tersebut termasuk kalimat syarat. Sekarang kita masuk sebagai evaluasi. Setelah Ibu melihat penampilan atau hasil diskusi anak-anak kami, sangat bagus dan mantap, sesuai harapan kita bersama. Nah, hasil tugas anak-anak kami tadi di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, walaupun ada yang salah, ada yang benar. Jadi di setiap kelompok, yang kelompok 1, 2, 3 sangat baik dan bagus. Tetapi ada yang lebih terbaik. Nah, temanya tadi adalah gemar membaca. Betul, gemar membaca. Dan yang kedua adalah tentang isi teks persuasif. Apa isinya? Yaitu rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia. Itu
dari atau isi dari teks persuasi ini. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa penyimpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Apa? Pengertian teks persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak atau membujuk. Yang kedua, Ajakan adalah mengajak atau membujuk, diawali dengan ayo dan mari. yang ketiga, Kalimat saran yaitu diawali dengan kata sebaiknya dan seharusnya. sekarang sebagai refleksinya, maka bagaimanakah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak? Senang, Bahagiakah? bahagia, Kenapa senang, anak-anak? karena ada energinya, kreatif dan saling kerjasama. Ya, ada ice breakingnya, kreatif, Kreatif dan saling kerjasama. Baik, terima kasih anak-anak. Maka sebelum kita mengakhiri, sebagai tugas di rumah anak-anak, buat kalimat ajakan. Buatlah kalimat Ajakan. dan contoh teks persuasif. Ada 2 tugas anak-anak kami. Maka minggu depan diserahkan materi kita berikutnya. Maka untuk itu sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah, kita tutup dengan berdoa.